Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Mohon izin Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam Ibn Atha'illah as-Sakandari qala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum bikum fid darin amin. Al-hikmatu al-khamisatu wal khamsun, hikmah yang ke-55. Al-anwaru matayal qulubi wal asrar, cahaya-cahaya itu adalah tunggangan hati dan asrar, rahasia. Baik. Sebagaimana tubuh ini membutuhkan kendaraan, maka kolbu dan yang lebih dalam lagi dari kolbu yang disebut sir, jamaknya adalah asrar, itu juga memerlukan kendaraan. Kendaraannya kolbu adalah cahaya. Cahaya apakah itu? Teman-teman, coba kalau lampu mati, bisa kenal orang di samping? Tidak. Maka cahaya itu adalah ma'rifat. Bahasa Indonesianya mengenal. Mengenal itu kualitasnya ada 4 tingkatan yang sering saya ulang-ulang. Mulai dari mengenal nama. Pertama, kita ketemu seseorang, kita bertanya, siapa namamu? Maka disebut ma'rifatul asma, mengenal nama. Nama jasadnya, nama dirinya. Lama-lama kita bertanya nama tempat tinggalnya, nama kerjaannya, nama gelarnya, dan lain sebagainya. Lama-lama kita kemudian mengenal nama karakternya. Oh, orang ini pemurah, gampang senyum. Kayak Bang Dik ini kan gak pernah marah. Dikata-katain orang gak ada marah. Saya ngata-ngatain dia udah berkali-kali gak pernah marah sama saya. Saya gak punya hati, Bu ya. Jadi ungkapan kendaraan di situ bukan kendaraan dalam artian kendaraan fisik, tapi seperti buraq untuk Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya sering ngasih pertanyaan. Buraq itu kilat, Nabi itu cahaya di atas cahaya. Mana yang lebih cepat? Kilat atau cahaya? Cahaya. Terus siapa yang diantarkan? Buraq yang menghantarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang cahaya, atau sang cahaya yang menghantarkan buraq? Siapa yang antar? Zahirnya dalam riwayat kita baca, buraq lah yang menghantarkan. Tapi orang yang bermakrifat mengenal sifat ma'rifatnya Rasul, yaitu nur, dia mengerti bahwa sebenarnya karena Rasulullah sang kilat itu menghantarnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkaulah sang pelita, engkaulah sang rembulan, engkaulah cahaya yang melebihi semua cahaya. Kecepatan cahaya lebih cepat daripada kilat. Semoga ma'rifat ini Allah berikan kepada kita. Itu sebabnya teman saya ada yang antingan tuh satu orang. Dulu dia heran kalau ada orang sholawatan nangis. Kok bisa ya? Sekarang dia justru bingung, kok ada orang sholawatan gak nangis? Begitu sekarang. Padahal antingan Bang Dik. Ternyata gak ada kaitannya antingan sama ya. Cuma ini kita nggak ngomong bab fikih Bang Dik ya. Bukan berarti saya membolehkan itu urusan lain ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka cahaya-cahaya ma'rifat itu adalah kendaraan kolbu dan sir. Kemana? Kepada Allah. Kolbu itu kendaraannya nama. Makanya mursyid-mursyid tarekat setiap masa mengajarkan zikir menyebut nama. Dimulai dari nama Allah, Ismul Jalalah, Allah, Allah, Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman.
disebut talqin zikir bi ismil mufrad, ya, bi ismil fard. Oleh beberapa orang disebut ini ismuz zat. Tapi ini bukan ismuz zatnya zat, ini ismuz zatnya Asmaul Husna. Maka hampir semua thariqah zikirnya Allah, Allah. Pernah nggak belajar gitu? Pernah ya. Dulu Bang Dik masih berguru dengan Maulana Hisham, ya, ngajarin Allah, Allah begitu. Nah, hu itu sudah masuk ke nama sifat, nama sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gitu. Baik. Nah, ini kendaraannya kolbu. Maka orang yang ingin kolbunya menyala, istilah Bang Dik tadi, dia mesti mendapatkan zikir kolbu, yaitu zikir nama Allah. Ketika ada orang ingin mengenal Allah tapi kolbunya tidak menyebut nama Allah dan tidak mengenal siapa yang punya nama. Jadi ada orang nih, dia punya kendaraan tapi dia nggak tahu kendaraannya mau diarahin kemana. Jadi zikir itu kendaraannya, mengenal namanya, GPS-nya, ya mesti punya dua-duanya. Makanya orang yang tidak bermursyid, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan, yang tidak bermursyid berguru maka gurunya syaitan. Selevel Imam Bukhari gurunya ada 1.700. Selevel Imam Ibn Hibban gurunya 2.000. Imam Abu Hanifah gurunya 4.000. Kita siapa? Imam Ghazali gurunya puluhan. Beliau sudah jadi imam, masih bermursyid kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi, kutub di zamannya, yang mengajarkan Asmaul Husna dan zikir nama Allah. Itu yang beliau kemudian abadikan dalam kitabnya Kimia Sa'adah dan Ihya Ulumuddin, zikir menyebut nama Allah. Allah, ya. Yang sudah pernah mendapatkan talqin zikir ini, itu jangan ditinggal. Itu kendaraannya kolbu. Oh, saya sudah punya nama ruh, saya nggak perlu zikir-zikir nafsiyah. Itu belagu namanya, ya. Harus balance, harus seimbang antara zikir ruh dengan zikir kolbu. Ya. Matayal kulub, rikab, ya, kendaraan kolbu wal asrar. Jadi kolbu itu bagian terdalamnya namanya lub, fuad. Fuad bagian terdalamnya namanya lub, lub bagian terdalamnya namanya sir atau asrar. Di dalam sir itulah ada pengenalan mengenai ma'rifat yang lebih jauh, ya. Wallahu ta'ala alam. Lanjut, ya. Al-hikmah as-sadisatu wal khamsun, hikmah yang ke-56. An-nuru jundul qalbi. Cahaya adalah serdadunya hati. Kama anna dhulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan adalah cahaya nafsiyah atau cahaya jiwa. Tentara jiwa. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu, maka apabila Allah berkehendak untuk menolong hambanya, amaddahu bi junudil anwar, maka Allah akan menolong dengan serdadu cahaya yang berupa cahaya-cahaya. Wa qata'a anhu madadadz zulmi wal aghyar, dan Allah akan putus dia dari kegelapan dan kepalsuan-kepalsuan. Baik. Kalau gelap takut nggak? Takut. Bener. Kalau lagi asik-asik begini tiba-tiba gelap, berteriak nggak? Iya. Ya. Dan kita ketakutan, apalagi anak kecil. Anak kecil sangat takut dengan gelap. Sampai jadi lagu, kan? Gelapnya kolbu bukan karena lampu padam, tapi gelapnya kolbu karena tidak ada ma'rifat kepada Allah Rabbul Alam, ya. Maka Ibnu Thaillah mengatakan an-nur, cahaya tadi itu bahkan tidak hanya menjadi kendaraan tapi juga menjadi tentara. Tentaranya kolbu. Jadi kolbu ini kalau nggak ada tentaranya, ada godaan masuk, ada serangan masuk, dia nggak bisa balas. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengikuti was-was dalam dirinya. Tidak ada tentara yang menjaga kolbunya. Kolbu itu istana, masa nggak ada penjaganya? Kantor bank aja ada satpamnya kok.
Maka kolbu ini harus benar-benar dijaga. Dengan apa tadi? Ma'rifat itu harus diturunkan menjadi zikrullah. Zikir ini nanti akan menjadi tentara-tentara Allah yang Allah letakkan di dalam kolbu. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwa apabila seorang hamba ya, dia hidup sehari-hari, maka ada dua lammah. Dua lammah itu boleh diartikan belalai ya. Pertama lammatul malak, belalai malaikat. Yang kedua syaitan. Syaitan itu tidak dapat izin masuk ke dalam kolbu, tapi suntikan yang ada di ujung mulutnya itu bisa nembus ke dalam kolbu. Jika seseorang berzikir, maka yang syaitan tadi menyuntikkan ya suntikannya itu ke dalam kolbu langsung menarik diri. Jadi teman-teman, kenapa ada orang yang suka menghasut, suka menebar kebencian? Itu mereka tidak perlu dibenci lagi, karena dirinya sudah kesusahan, dirinya sudah ditembus oleh zulmah. Apa arti zulmah? Kegelapan. Maka Ibnu Ta'ilah mengatakan, sebagaimana cahaya itu tentara kolbu, maka kegelapan, kejahilan, hasad, iri, dengki, sombong itu adalah tentaranya ego. Nafs di situ artinya ego. Bang Dik, kalau saya bilang belagu, tersinggung nggak Bang Dik? Kalau Buya yang ngomong malah terima kasih Buya. Berarti oke dia. Tapi kalau yang lain ngomong gimana? Tersinggung? Cuek lo pada lo. Berarti belum beres nafsiyah dia ya nggak? Iya, siapa yang ngomong tuh? Mau siapapun yang bicara Bang Dik, misalnya ada orang ngomong Ar-Razi itu belagu, maka saya katakan siapapun Anda, maafkan saya. Mungkin ekspresi saya kurang pas ketika ketemu. Jadi itu bukan salah dia, tapi salah saya berekspresi. Karena Nabi mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu orang yang ketika orang lain gak merasa terganggu dengan lisan dan niat tindakannya. Maka saya sampaikan teman-teman, siapapun yang merasa terganggu, tersinggung, atau merasa saya ini sombong, saya tidak berniat sombong kepada siapapun. Maafkan jika penampilan saya yang gak jelas ini ya. Dan saya minta maaf jika ada kalam-kalam saya membuat antum emosi, tersinggung. Itu mungkin sisi ego saya yang tidak benar. Ya, saya minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semuanya. Ya. Fa idza aradallahu ayansura 'abdah. Ciri-ciri seorang hamba yang dibantu Allah, maka Allah banyakkan tentara cahayanya, tentara ma'rifatnya. Maka dia akan dimudahkan bermakrifat. Makrifat ini bukan pandangan mata, tapi pandangan kolbu. Mata itu yang memandang dia basornya, sedangkan kolbu yang memandang basirohnya. Basiroh ini memandang tidak dengan kasat mata, ya, enggak hanya dengan kasat mata. Ini yang paling penting. Seandainya hukum kasat mata ini berlaku semua, maka Nabi Musa pastilah lebih benar daripada Nabi Khidir. Tapi karena kasat mata ini tidak selalu benar, maka Nabi Musa hanya 3 kali boleh ingkar. Setelah itu langsung ditegur oleh Sayyidina Al-Khidir alaihis salam. Maka teman-teman, untuk apa Allah turunkan surat Al-Kahf? Al-Kahfi, surat 18. Dan di situ kisahnya banyak sekali, mulai dari kisah Ashabul Kahf, kisah Nabi Khidir, Nabi Musa, dan terakhir ya 10 ayat terakhir, 10 ayat awal itu adalah penangkal Dajjal. Apa maksud semua itu? Ternyata surat Al-Kahf itu intinya adalah memandang dengan kolbu, bukan memandang dengan kasat mata, apalagi lewat sosial media. Maka jangan pernah menghukumi orang lewat postingan-postingan yang ada di sosial media. Itu semua jebakan. Ya. Ahlul qulub yara bil qalb. Ahli kolbu memandang dengan kolbu. Ahli sosial media wa ahlul Facebook yara bis surati wal khutut.
melihat dengan gambar-gambar yang diposting dan tulisan-tulisan yang diupload. Kita tidak. Kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat afalam yasiru fil ard. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka melihat alam semesta, ya, lalu lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka menjadikan kolbu sebagai alat berfikir, bukan Facebook atau Google sebagai sumber berfikir. Ini perbedaan orang-orang yang Allah izinkan kolbunya bercahaya. Maka teman-teman, siapapun yang terkena fitnah akhir zaman yang bernama sosial media, mulailah istafti kolbak. Nabi itu nggak pernah mengatakan nanti di akhir zaman kamu sering-sering buka Facebook ya, gitu nggak ada. Sering-sering buka Instagram, Google, YouTube, nggak ada. Yang ada ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku, ya, dan lain sebagainya. Di suatu hadis riwayat Tirmizi, Nabi berikan kalam, istafti kolbak. Mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Tentu kolbu yang sudah punya tentara cahaya. Jadi kalau kolbunya belum bercahaya, maka fatwanya tidak boleh diminta. Gimana caranya? Belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, minimal al-asma'ul husna kita pelajari. Ya, kita jadikan itu nutrisi, qutul qulub. Apalagi orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah SAW. Itu kolbunya sangat syahdu, kolbunya sangat-sangat kuat. Jadi saya mengimbau diri saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita mulai cahayai kolbu, itu tentaranya. Baru tanya isi kolbu, istafti kolbak, tanyalah kolbumu. Ini jadi antum nih kalau mau posting apapun nih, Kang Hafiz ini kan suka jadi buzzer nih dia nih, udah pensiun. Sebelum posting itu tanya dulu kolbu, wahai kolbuku, kalau aku posting ini ada nggak orang tersinggung? Kalau aku begini, ini tanggung jawabnya di hadapan Allah bagaimana nanti? Kira-kira begitu. Sama, saya mau ngajar, saya juga begitu. Ya, seandainya salah, semoga Allah kemudian menegur kita lewat lisan yang lembut. Itulah doa Abul Hasan Syazili. Allahumma dzakirna, ya Allah, jika engkau mengingatkan kami, ingatkan kami birahmatik, dengan kasih sayangmu, ya. Jadi ciri-ciri orang yang dibantu Allah, Allah kirim kepadanya tentara-tentara kolbu, yaitu dia dimudahkan bertemu ahli ma'rifat yang memandangnya bukan dengan kasat mata, ya. Wa qata anhu madad az-zulmi wal aghyar, zulami wal aghyar. Lalu Allah akan hindarkan dia dari madad az-zulam, dari tentara-tentara kegelapan, kejahilan, wal aghyar, dan selain Allah. Maka saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua, semoga cahaya-cahaya kolbu ini lebih dominan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang apa karakter daripada cahaya itu? Lalu apa yang terjadi pada basiroh itu? Ini akan dibacakan pada teks berikut. Tafadhal. Al-hikmatu as-sabi'atu wal khamsun, hikmah yang ke-57. An-nuru lahu al-kashfu wal basiratu laha al-hukmu wal qalbu lahu al-iqbalu wal idbar. Cahaya baginya ada suatu kasyaf atau menyingkap tabir yang tidak terlihat. Wal basiratu, sedangkan basirah, mata hati atau mata batin, baginya ada suatu al-hukm, menghukumi, sifat menghukumi. Wal qalbu, sedangkan hati baginya al-iqbal wal idbar, menerima dan menolak. Baik, cahaya kalau udah masuk ke dalam kolbu, apa yang terjadi? Nih teman-teman, kalau sudah ada lampu kelihatan orang di depan, samping kiri, maka karakter dari ma'rifat itu, orang mampu melihat kolbu yang lain.
Sebagaimana mata memandang kasat yang zahir, maka kolbu akan memandang yang satu jenis dengan kolbu. Itu sebabnya orang-orang yang ahli kolbu ini nggak betah sama orang yang hatinya busuk, nggak betah. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah, ruh itu, para arwah itu akan berkumpul jika mereka satu karakter. Semoga karakter kita baik, amin ya rabbal alamin. Kita nggak boleh tuduh orang apa-apa, cukup kita katakan saya kurang baik, nggak usah pikirkan orang lain dia baik atau tidak baik. Basirah, apa arti basirah? Ada lampu, mata nggak dibuka, bisa lihat nggak? Sama, ma'rifat sudah masuk ke dalam kolbu, tapi mata batinnya tidak mau dia buka. Dia nggak mau dengerin, dia nggak mau menerima, maka dia tidak akan dapat menangkap ma'rifat itu. Ilmunya nggak bisa ditangkap sama dia. Maka basirah harus dibuka, ya, basirah. Nah, apa sifat dari basirah? Nah, ini teman-teman lihat, ini berapa? Ini apa? Oke, mengatakan itu 5, itu namanya hukum, memutuskan. Ini warnanya apa? Bingung ya? Itu lampu warnanya apa? Orange. Kita mengatakan itu warnanya orange, itu namanya hukum. Hukum terhadap apa yang kita lihat. Ini orang soleh nggak? Enggak katanya. Jadi kita bilang, ini orang benar nih, nggak benar nih, nah, karena melihat dengan fisik. Kalau melihat dengan fisik, maka kita kalau melihat ada orang main kartu, gitu, orang jahat tuh, nakal tuh, main gaple. Padahal ada orang main gaple sembari zikrullah, ya. Padahal dan sebaliknya ada yang lagi pegang tasbih, tapi kolbunya melayang kemana-mana. Kita bukan berarti nyuruh dan membolehkan main gaple, bukan, nggak ada kaitan. Jangan main dengan mata aja, mainlah dengan kolbu. Abdullah bin Amr mengatakan, di akhir zaman jika engkau masuk masjid, falan tara al-khasyi'ah, engkau tidak akan melihat orang khusyuk sholat di masjid. Ini perkataan Abdullah bin Amr yang saya ingat di riwayat Tirmizi, bahwa yang pertama Allah cabut salah satunya di akhir zaman adalah khusyuk. Ini udah mulai sekarang nih. Maka teman-teman, jika mata ini menghukum yang zahir, mata batin menghukum yang batin. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah, istafti kolbak. Cahayain dulu dia, kebuka, baru kemudian nilai dengan kolbumu. Ya. Dan di ujung dikatakan al-qalbu, si kolbu ini, kolbu dia punya tugas. Bukan punya tugas ya, punya karakter. Jika dia memandang kepada Allah, maka disebut dengan iqbal. Nih kalimatnya. Wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Jika dia melawan Allah, disebut dengan idbar. Apa artinya? Iqbal itu kan ada Iqbal mana? Yang main drum ya. Iqbal menghadap kepadanya. Idbar dubur itu membelakangi. Ketika kolbu cenderung kepada dunia itu fulus, pasangan, popularitas, segala macam yang kita sudah tahu semua. Maka kolbu ini disebut idbar, berpaling dari Allah. Coba cek sholatnya tadi, ingat siapa? Ingat apa? Ngeceknya gitu doang. Testing kolbu saya idbar apa iqbal? Lebih banyak ingat Allah atau ingat dunia? Khusyuk apa kusut? Ya, berarti kolbu kita kan idbar semua. Nanti dicek
Abdullah bin Umar, tadi Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar punya serban sangat bagus, punya kendaraan sangat bagus. Dia ini punya manhaj, punya thariqah. Kalau ada orang minta dengan nama Allah atau Rasul, maka dia kasih apa aja. Kalau saya enggak ya. Dia lagi jalan pakai kendaraan terbaiknya. Kalau sekarang mungkin mobil yang mahalnya lah. Tiba-tiba ada Arab Badui manggil, Abdullah bin Umar, ente anaknya Umar ya? Aku ayahnya, aku teman ayahmu. Demi Allah, saya suka dengan kendaraanmu, kasih buat saya. Langsung dia turun, langsung dia kasih. Itu salah satu thariqahnya sahabat. Dan Abdullah bin Umar tidak merasa miskin sama sekali. Kita kan gak kuat begitu kan? Gak kuat kita begitu. Bisa jadi kita bilang, ternyata ada orang ingin memanfaatkan saya. Ya. Nanti akan begitu. Nah, di saat ada orang minta tolong kah, pinjaman kah, memintakah itu, terus hati kita kurang malah suuzon sama dia, berarti kolbu kita masih idbar. Tapi ya sudahlah ya, kita melihat dengan kolbu aja. Tuh tadi tuh nggak pakai kolbu tuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak tega guru kita digituin. Tapi ala kulli hal teman-teman, ini fenomena, ini takdir dari Allah, dan kita mengatakan raditu billahi rabbah. Ya Rabb, aku ridho apapun yang engkau mau. Ridho nggak? Jadi besok-besok nggak usah marah ya. Jadi teman-teman itu yang begitu-gitu udah nggak usah dibales, nggak usah ditanggapin. Nanti kita tunggu instruksi dari guru-guru kita ke depannya apa. Yang penting kita beramal aja. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Udah kamu berkarya aja. Maka kita tetap berkarya. Kita tetap mengajar, ngaji. Dan salah satu khas kita adalah ngaji tengah malam. Karena ujiannya ngantuk. Benar? Ada yang ngantuk? Alhamdulillah. Kedinginan nggak? Aneh kedinginan soalnya. Jadi kolbu punya karakter. Jika dia memandang Allah, berkiblat kepada Allah, namanya apa? Iqbal. Jika dia berpaling dari Allah, berarti dunia. Disebut dulu waktu di alam ruh itu ketika dia memandang Allah, maka dia iqbal. Tapi ada ruh yang gak mandang Allah, dia mandang surga. Maka nanti jika dia lahir, dia akan menjadi orang soleh. Hanya ingin surga. Yang dia mau surga, dia gak mau Allah. Ada lagi yang gak mandang Allah, gak mandang surga, dia mandang dunia. Maka lahir bukan sebagai orang yang percaya kepadanya. Itulah sejarah yang berulang pada ruh. Semoga kita yang ngaji malam ini pertanda ruh kita dulu memandangnya. Amin ya rabbal alamin ya. Al-hikmatu as-saminatu wal khamsun, hikmah yang ke-58. La tufrihka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Janganlah kau merasa bahagia dengan suatu ketaatan, li'annaha barzat minkah, karena sungguhnya ketaatan yang datang darimu. Jangan kau merasa bahagia dengan ketaatan yang engkau lakukan. Wafrah, tetapi berbahagialah dengan ketaatan itu, li'annaha barazat minallahi ilaika, karena sesungguhnya ketaatan itu bersumber dari Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadl dan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan hal tersebut, falyafrahu, berbahagialah, bersenanglah, karena sungguhnya fadl dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala apapun, dari apa yang mereka kumpulkan. Baik ya. Ini kalimat luar biasa sekali nih. La tufrihka at-ta'ah. Jangan kamu merasa GR karena taatmu, merasa soleh karena taatmu. Karena taat itu ada muncul, barazat,
badath minka, muncul dari dirimu. Tapi kamu boleh bahagia karena Allah mengizinkan ketaatan itu ada pada dirimu. Lisan kita pernah nyakitin orang nggak? Ya. Lisan kita pernah ngomong jorok nggak? Sekarang Allah izinkan membaca Quran. Maka kita girang membaca Al-Quran karena Allah izinkan lidah yang hina ini membaca nama-namanya. Kalbu kita penuh dengan kebencian, iri, dengki, lalai kepada Allah. Lalu sekarang Allah izinkan untuk menerima ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu ma'rifat, mengenalnya, mengenal diri kita sehingga mengenalnya. Maka kita bahagia bukan karena kita ikut suatu thariqah. Nama thariqah itu juga hijab. Kita bahagia bukan karena kita bermazhab, bermanhaj, manhaj Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, thariqah Ghazali, enggak. Tapi karena Allah izinkan kalbu yang hina ini, yang sudah banyak nodanya ini, diizinkan mendapatkan nurnya. Itu yang membuat saya sering nangis kalau baca Al-Quran. Ya Allah, Engkau izinkan lisanku yang kotor ini baca ayatmu yang sangat mulia. Al-Quran yang bukanlah makhluk, dia sangat suci. Allah izinkan memantul cahayanya di lidah saya yang kotor ini. Dan Allah mengatakan, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapapun dia kehendaki. Kitab yang kita baca ini kitab hikmah. Kita berharap semoga hikmah itu pantas untuk kita terima meskipun kita nggak pantas menjadi ahli hikmah. Amin rabbal alamin. Jadi bolehkah bahagia dengan taat, dengan salat tahajud, dengan zikir salat? Boleh, tapi karena memandangnya dari Allah, bukan karena memandangnya saya yang berbuat. Kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Celaka bagi orang yang musallin. Musallin itu artinya orang yang merasa dirinya yang sholat, dirinya yang soleh. Sedangkan di Quran kalimatnya selalu aqimus shalah, dirikanlah sholat. Yuqimunas shalah, berusahalah engkau menyempurnakan sholatmu. Maka kata aqama yuqimu, kalau terjemahan biasa mendirikan. Tapi ini terjemahan ilmu ruhani. Aqama itu artinya usaha menyempurnakan. Maka semua orang yang muqimus shalah merasa sholatnya tidak sempurna. Maka tidak ada mereka yang musallin yang merasa soleh dengan sholatnya. Inilah yang dipuji di awal-awal surah Al-Baqarah. Yang disebut hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang percaya kepada Allah, kepada yang gaib, dan mereka berusaha menyempurnakan sholat. Tapi mereka tidak pernah merasa sempurna sholatnya. Itulah makna yuqimunas shalah. Itu sebabnya kenapa dianjurkan setelah assalamualaikum istighfar lagi. Padahal setiap sholat itu digugurkan dosa seperti orang mandi 5 kali sehari. Tapi kenapa kita masih istighfar? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kolbu kita yang GR tadi, yang merasa sujud. Ya, kalau saya manggil beliau ini udah Deri. Kalau beliau ini nggak nyari-nyari kaki. Ada juga yang nyari-nyari kaki. Ya maaf ya, bukan nyentil siapa, nyentil ente. Jangan kita terganggu. Misalnya kita dicari-cari kaki. Wah, ini manhajnya beda mana nih? Nih. Akhirnya dalam sholat dia berdebat. Dalam sholat dia berdebat dengan orang di sampingnya. Kalau nggak seneng merem aja. Ya. Pernah diinjak. Ini korban juga ya. Di masjidnya. Masya Allah, di masjid antum malah. Tega sekali ya. Ini korban juga. Doa orang dizolimi makbul. Ente bersyukur dari diinjak. Kalau orang itu diinjak ente. Aneh dia. Oh, antum yang injak. Oh, itu lagi sholat marah ya. Ya. Kalau ingin mencari kaki sebelum takbir. Kalau ingin menilai soft orang sebelum takbir. Setelah takbir hanya Allah lah yang besar. Ilmu kita kecil.
Bahkan soft-soft kita semuanya kecil. Jadi jangan mandang diri lagi. Ya, pandanglah Allah yang memandang. Al-ihsan anta abudullah ka'annaka tara. Ihsan itu engkau memandang Allah. Seakan-akan engkau memandang Allah. Lalu dibacakan ayat di sini, kul, katakan hai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya, fa bidzalika, maka dengan hal itu fal yafrahu, maka bolehlah mereka berbahagia. Apa itu? Nabi mengatakan kamu enggak masuk surga karena amalmu. Karena amalmu itu tanda Allah menyayangimu. Kira-kira gitu kalau diterjemahin. Terjemahan bebas ya. Kalau nggak ada rahmat Allah pada saya, bisa nggak saya sholat? Tubuh ini punya siapa? Dan saya sholat pakai tubuh yang Allah titipkan, pantas nggak minta pahala? Nggak pantas minta pahala dari tubuh yang dipinjamkan. Saya pinjamin duit ke Kang Hafiz. Terus Kang Hafiz pakai, orang yang saya pinjemin minta dibayar, wajar nggak? Nah, maka banyak orang-orang hari ini yang soleh tapi nggak wajar berpikirnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara hitungan awam, sedekah satu dibalas 10 sampai 700 sampai tak terbatas. Ini hukum awam. Tapi di Quran dikatakan wa mimma razaqna hum yunfikun. Sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Berarti saya kalau nginfakin harta, sedekah, itu punya siapa? Punya siapa itu? Punya Allah. Pantas nggak saya minta pahala dari titipannya? Maka Allah itu berbicara kepada orang awam kebanyakan bahwa 1 kebaikan, 10 keberkahan. Tapi ada 700. Dan di ujungnya, ad'af kathira. Inilah yang dimaksud ma'rifat. Dilipat gandakan dengan unlimited. Jadi ada 3 makom di situ. 1 amal soleh jadi 10. Ada 1 amal soleh menjadi 700. Ada 1 amal soleh tak terhingga. Inilah yang disebut orang-orang ikhlas. Dia tahu ini titipanmu ya Allah, aku kembalikan kepada hambamu. Orang ini dibalas tak terhingga. Maka dia sedekahnya sudah dengan ma'rifatnya. Dia sedekah sudah dengan nur di kolbunya. Kalau masih ngitung-ngitung sama Allah, berarti kita ini belum kenal Allah. Nganggap Allah itu masih lawan transaksi. Belum jadi temannya. Apalagi jadi kekasih walinya. Ya, semoga kita malam ini diizinkan Allah jadi kekasihnya, walinya. Kalau Bang Dik kan udah mastiin jadi wali, saya belum. Ya. Bapaknya wali. Oh iya, bapaknya wali Rajab ya. Kita hanya berdoa semoga Allah angkat kita jadi walinya dan diwafatkan sebagai walinya, kekasihnya. Wali itu bukan yang terbang, karena burung setiap hari terbang belum tentu wali. Bukan yang masuk air terus nggak mati-mati, karena ikan setiap hari di dalam air enggak jadi wali. Wali itu yang kenal Tuhannya ikan, Tuhannya burung yang terbang. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad.